Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Kakak mau menjelaskan bagaimana cara perhitungan LC50 metode Fini atau Probit, aktivitas toksisitas ekstrak daun dan apa ya ini titik-titik. Waktu kalian penelitian nanti gunain apa daunnya? Menggunakan aplikasi Excel di laptop ya. Jadi di sini Kakak udah masukin konsentrasinya dari 2000 yang paling terbesar sampai ke 62,5 ppm yang terkecil. Ini Kakak sesuaiin dengan modul fitokimia materi uji toksisitas di cakernya ya. Jadi di sini di caker itu pakai konsentrasi ini. Terus ada kontrol negatif. Kontrol negatif ini 0 ppm. Jadi emang benar-benar cuman larvanya doang, nggak dikasih perlakuan apapun. Oke, jadi langkah yang pertama itu kita ubah konsentrasi perlakuannya. Oh ya, sorry sebelumnya. Jadi di sini Kakak menggunakan jumlah larva ujinya per ekor itu di tiap konsentrasinya itu 10 ekor masing-masing. Ini juga Kakak udah masukin datanya. Ini data udah Kakak masukin. Ini kontrol negatifnya 0 semua ya, nggak ada yang mati. Jadi kita menggunakan rumus persen mortalitas dasar untuk perhitungannya. Ini juga Kakak sesuaikan dengan caker di modul fitokimia, modul di uji toksisitas. Oke, sebelumnya yang langkah pertama itu kita ubah dulu konsentrasi perlakuannya ke log. Caranya itu ketik sama dengan log 10, ini udah muncul, tanda buka kurung, klik konsentrasi perlakuannya. Di sini 2000, karena kita sesuaikan dengan tabelnya ya. Tutup kurung, enter. Oke, ini udah muncul ya, log 10-nya itu hasilnya 3,330 ribu ini. Langsung aja kalian tarik ke bawah, sampai konsentrasi 62,5 ppm. Nah, ini udah. Jadi kalian udah dapet log 10-nya, konsentrasinya udah diubah ke log 10 semua. Kita langsung masuk ke langkah perhitungan selanjutnya. Jadi di sini karena Kakak menggunakan pengulangan di tiap perlakuannya, sini sampai 3 pengulangan ya. Jadi Kakak menggunakan Kakak cari dulu hasil dari rata-rata kematian larvanya di tiap konsentrasi perlakuannya. Kalau kalian nggak pakai pengulangan, kalian langsung aja masukin ke rumus persen mortalitasnya, kalian langsung hitung data persen mortalitasnya berapa. Tapi biasanya kalau penelitian itu menggunakan pengulangan. Oke, gimana cara menghitungnya itu sama dengan sum, buka kurung. Ini kalian tarik data perlakuan kalian dari 1 sampai 3. Kalau perlakuan kalian 3 kali, tarik semua 1 sampai 3 ketiga-tiganya. Kalau sampai 5 kali, tarik juga sampai 5. Kalau sampai 7 juga tarik sampai 7 dan seterusnya ya. Jadi di sini Kakak contohin aja yang sampai 3 itu gimana. Jadi kalian tarik dari 1 sampai 3 datanya, terus tutup kurung, bagi atau tanda per garis miring jumlah larva uji. Nih. Terus enter. Oke, di sini kalian udah dapat rata-rata kematian di konsentrasi 2000, satu konsentrasi. Langsung aja kalian tarik lagi juga sama kayak perhitungan log tadi, biar rumusnya masuk ke konsentrasi ke bawahnya sampai ke 62,5 ppm. Ya, sini. Karena di sini kontrol negatifnya itu kan nggak ada yang mati. Sorry, jadi kontrol negatifnya 0 semua kan datanya. Jadi ya rata-ratanya juga 0, nggak dihitung. Jadi cukup sampai kalian hitung sampai 62,5 ppm dong. Oke, langkah yang selanjutnya kita hitung persen mortalitasnya dengan menggunakan rumus persen mortalitas yang dasar. Gimana cara menghitungnya? Kita klik ini sama dengan langsung saja masukkan ya rumusnya. Sama dengan rata-rata kematian larva, klik di sini, dibagi dengan bagi itu garis miring, jumlah larva uji 10, dikali tanda bintang 100, enter. Nah, di sini udah dapat hasil persen mortalitas konsentrasi 2000 ppm. Sama kayak perhitungan sebelumnya, kalian langsung tarik aja ke bawah, biar rumusnya masuk ke tabel ke bawah selanjutnya. Tarik ke bawah sampai 62,5 ppm. Nih, udah dapat semua kan? Kalau udah dapat semua, maka langkah yang selanjutnya itu adalah mengubah persen mortalitas ke probit. Sini Kakak udah masukin juga tabel presentasinya. Tabel probitnya. 26. Sini kalian udah paham lah ya gimana cara membaca transformation presentasi dari presentasi mortalitas ke probit itu gimana perhitungannya. Nih, bisa kalian lihat. Dan bisa kalian ingat-ingat juga gimana cara membacanya kayak yang dijelasin Kak Rara di perhitungan nilai IC 50 kemarin. Jadi di sini 26. 26 itu berapa? 4,36. Terus 23. Oh ya, dan perlu di note juga di Excel kalian itu menggunakan komanya itu titik atau titik atau tanda koma kayak gini ya. Tanda koma kayak gini. Perlu di highlight juga hal itu karena kalau misalnya
salah masukin datanya, dia juga nggak aktual, nggak bisa kehitung. Rumusnya juga nggak masuk ke Excel, aplikasi Excel kalian. 11, 3,77, 5, 3,36. Oke, udah. Yang di sini kontrol negatifnya kita hiraukan aja ya. Kita abain aja karena sorry ini karena kan larva jumlah larva ini berarti penelitian kalian udah data penelitian kalian udah valid lah ibaratnya. Jadi kalian cukup pakai persen mortalitas yang dasar saja. Ini. Kalau misalnya data kalian kontrolnya ada yang mati, nanti kakak jelasin juga gimana caranya. Kita fokus ke sini aja dulu. Oke, ini kan udah semua udah diubah ke Probit kan? Kita langsung masuk gimana cara membuat tabel ini dan bisa memunculkan rumus persamaan regresinya itu gimana. Ini udah langsung. Ini karena udah kakak cari juga ya. Oke, ini kakak contohin ke kalian aja gimana. Dan untuk kalian bisa lihat juga. Kalau misalnya kalian lupa juga gimana cara masukin atau cara insert grafik ini sampai di IC kemarin. Oke, ini udah kakak blok kan? Sorry, konsentrasinya itu karena konsentrasinya itu udah kita jadiin log, jadi kita fokusnya ke lognya aja. Konsentrasinya ini udah kakak blok, terus kalian kontrolnya itu kalian tekan lama, kontrol terus blok juga probitnya. Probit ini mepresentasikan dalam persen mortalitas. Jadi persen mortalitas itu kan udah kita jadiin probit, jadi kita fokus ke probit dan ini konsentrasinya. Langsung aja kita insert, terus scatter pilih yang pertama. Oke, ini udah ya. Terus ini juga perlu di note juga. Kakak gunain aplikasi Excel tahun 2016 untuk apabila kalian di laptop kalian itu Excelnya Excel 2010 mungkin Excel selain 2016 lah ya pokoknya yang terbaru. Mungkin ini agak berbeda penginsertan grafiknya. Jadi kalian sesuaikan saja gimana. Ini juga untuk ngedit-ngeditnya itu kalian coba ingat-ingat lagi gimana cara ngeditnya. Kalian belajar-belajar juga, search juga di video lain. Ini kakak cuman contohin dasarnya aja ya, gimana cara munculin analisis regresinya dan gimana cara kalian bisa ngebuat kurvanya. Ini udah diinsert kan kurvanya. Ini yang sumbu vertikalnya itu berupa persen mortalitas atau probit tadi. Terus sumbu X atau sumbu horizontalnya itu berupa konsentrasi atau log 10-nya tadi. Udah masuk semua, ini langsung kita klik. Klik salah satu titik aja, di mana terserah titik mana aja. Klik, terus klik kanan, klik kanan, add trend line. Di trend line ini kita centang display equation on chart dan display R squared value on chartnya. Udah dicentang semua, langsung muncul kan ininya, berapa. Tuh. Ya, jadi kurang lebih kayak gini. Untuk masalah ngedit, mau ngapus ini, terus chart title-nya mau diganti, terus mau nambahin title di samping kiri axis-nya, itu kalian belajar-belajar lagi. Dan kalian ingat-ingat lagi gimana caranya ya. Untuk warna-warna ininya juga. Yang penting kalian udah paham cara masukin insert kurva diagram scatternya dan memasukkan persamaan regresinya. Ini kakak hapus saja karena sama, ini sama kan nilai persamaannya. Kita hapus. Terus kita masuk ke perhitungan analisa regresinya. Jadi di sini kita masukin A-nya. Jadi rumus persamaan regresi itu kan sama dengan Y sama dengan AX plus B. Di sini karena kita mau mencari nilai X-nya, maka persamaannya kita ubah menjadi X sama dengan Y min B per A atau dibagi A. Langsung kita masukin aja A-nya itu 0,6948. Terus B-nya 2,0861. Udah ketemu X-nya kan? Nah, jadi X-nya itu di sini hasilnya 4,19386. Nih. Gimana cara, ini kan udah kakak masukin nih persamaannya. Ini persamaan regresinya. Jadi kita coba. Biar kalian langsung masuk ya rumusnya di Excel kalian gitu. Klik, ketik sama dengan tanda buka kurung. Ini ya X-nya. X sama dengan Y minus A. Y-nya ini 5 minus B tutup kurung per A. Enter. Ya, ini udah ketemu X-nya. Terus X ini kita ganti, kita ubah untuk menjadi X50-nya itu
Nilai, LC50 itu, nilai X ini kita ubah ke antilog. Ya sama kayak persamaan sorry perhitungan IC50 ya. Sebenarnya ini bisa dihitung pakai rumus Excel. Jadi balik lagi, note lagi, ini kan Kakak pakai aplikasi Excel 2016 yang terbaru lah. Kalau misal kalian Excel-nya yang lama, coba kalian search, kalian baca lagi dan kalian search lagi, rumus apa untuk mengubah X ini menjadi antilog itu di Excel itu gimana. Sebenarnya bisa di Excel ini, rumusnya bisa ada rumusnya gitu loh, antilog itu. Tapi kalau kemarin itu kan yang dengan Kak Rara itu menggunakan kalkulator Hyper Scientific Calculator, itu juga bisa kalian gunain di eh, aplikasi download dulu aplikasinya. Aplikasi itu bisa. Bikin Kakak mau ngajarin di Excel-nya ya rumusnya. Jadi rumusnya itu sama dengan power buka kurung 10, koma masukin nilai X-nya. Ya udah tutup kurung enter. Nah, ini udah dapet nilai-nilai nilai IC-nya. Tuh, ini nilai IC-nya 15.626,7527. Berarti kategori IC-nya, sorry LC-nya, kategori LC50-nya itu termasuk ke tidak toksik. Ya, oke segini dulu aja. Oke, jangan lupa juga dimasukin ke tabelnya ya. 250 ppm. Ini kita merek aja, merek. Nah, sama dengan S50-nya ini berarti. Enter. Oke, segini dulu aja penjelasan dari Kakak mengenai perhitungan S50, metode Fini probit aktivitas toksisitas suatu ekstrak dengan menggunakan rumus dasar mortalitas. Dengan data kontrol negatifnya 0. Oke, mungkin kalau ada salah perhitungan dan juga mungkin ada penjelasan dari Kakak yang kurang dimengerti, silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.